Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dori dari kelas TIS 921. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari program yang saya buat. Oke, pertama-tama kita buka yang di Dreamweaver-nya dulu ya. Ini adalah salah satu tampilan program yang saya buat. Di sini nanti untuk tampilannya akan jadi seperti ini. Ini adalah salah satu pabrik spring bed dan busa, kasur busa ya, mereknya Javaland. Di sini di bagian menu ini nanti akan muncul di sini di About Use, itu pakainya kelasnya itu si Devap. Ini linknya itu nanti semua di sini akan dilinkkan di About, Client, Service, Portfolio, dan Kontak. Di tampilan indeksnya ini menggunakan slide show, kayak kita menampilkan gambar yang bergerak sendiri, atau kita bisa mengklik ini, gambar itu akan mengganti sendiri. Itu menggunakan fungsi slide. Di kelasnya itu kelas slide. Ini digunakan untuk membuat kayak tadi, gambar bisa berganti sendiri. Ini di halaman indeksnya. Untuk halaman About Use-nya, About-nya tadi ini kan dilingkan ya. About Use-nya seperti ini. Kita mengisikan contohnya spring bed itu berapa penjualnya, kasur busa dan busa, dan kita kasihkan kayak pengertian perusahaan itu kayak apa, contohnya Javaland dan GMEVO PT Gadimas Wirajaya, kayak gini ya. About kelasnya itu pakainya scroll speed, content raw. About Use tadi yang di sini About Use-nya ya. Kemudian untuk untuk kata-katanya tadi kayak gini ya, kita buat seperti ini. Ini untuk fungsi kayak jumlah deretan gitu, kita menggunakan kelas progress. Jadi kalau misalkan kita mengetikkan angka berapa, misalnya kayak 80% atau 90%, nanti secara otomatis volume yang di sini akan menyesuaikan dengan jumlah persen yang kita tadi buat. Contohnya kan tadi yang mana, yang spring bed segini, kasur busa kan full, kemudian busa segini, kita rubah ya, yang spring bed mengalami penurunan. Contoh kasusnya kayak gini. Contohnya spring bed 10%, kemudian bagian kasur busa 100%, kemudian yang di sini saya kasihkan 100%. Apakah akan berubah? Ini secara otomatis dia akan berubah ya, seperti yang kita tadi buat.
Tadi kan ya di sini 90%, kemudian saya rubah menjadi 10%, dan ini akan menyesuaikan. Kemudian untuk menu di klien ini hampir sama seperti biasanya, ini menggunakan satu halaman tapi menggunakan show. Jadi kita bisa membuat halaman dengan menggunakan show ini. Untuk tampilan ini kita menggunakan parallax. Fungsi parallax ini itu seperti kayak background di belakang ini ada orang lagi ngoverin spring bed atau kasur ini ya. Ini fungsinya parallax, image parallax. Kemudian kontak kliennya, ini kan gambarnya kotak kayak gini, secara otomatis akan kepotong bulat-bulat seperti kayak gini. Bulat-bulat kayak gini itu menggunakan fungsi circle, kelas circle responsive. Jadi gambar yang secara otomatis itu akan berbentuk lingkaran atau circle, hampir sama kayak yang ini ya, yang gambar-gambar yang tadi kita tinggal kopas terus diganti aja gambarnya. Kemudian untuk service, reparasi, merubah ukuran dan ganti kain, ini cuma kata-kata biasa, cuma ditambahi kotak rectangle kayak gini. Kayak biasa ya. Untuk yang portofolio, ini produk terbaru atau new launching, produk apa yang kita launching barunya. Kayak gini seperti biasanya kita mengambilkan image gambar, kemudian kita mengisikan kata-kata. Untuk kelasnya, kelas konten. Untuk tampilan untuk tampilan contact use, ini mungkin agak berbeda dari yang lain, soalnya kita memberikan seperti kalau saya nyebutnya lupa kan. Kita mengasihkan kayak misalkan kita mengetik itu secara otomatis tulisan ini akan hilang atau akan pindah ke atas ini. Ini ada contact use, place file, pengisiannya kita tinggal mengeditnya, penambahan kotak kayak gini, terus kita memasukkan rumusnya. Ini ada tipe-tipe kelasnya ya, penggantiannya kayak gini kita menggunakan kelas. Itu kelas apa, nah, misalnya material, text area atau apa. Buttonnya juga sama, button, kelasnya button apa, nanti secara otomatis ini akan mendeskripsikannya dari program tadi, tampilan CSS yang sudah kita buat. Hasilnya akan kayak gini, ada nama, email, phone number, message kayak tadi yang kita buat tadi ini. Kalau misalkan kita rubah, contohnya nama ini kita rubah menjadi nama lengkap gitu ya. Nama lengkap, kemudian kita simpan, kemudian kita refresh. Ini sudah menjadi nama lengkap.
Oh ya, ini website ini juga sudah responsif ya. Jadi kalau misalkan kita di minimize kayak gini, secara otomatis ini akan menyesuaikan dengan posisinya. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini kan diperpanjang menunya kan ada di atas, kemudian kita minimax kayak gini, menunya akan menjadi di samping about use, terus client, terus service, portfolio kayak gini, kemudian kontak. Ini membuat tampilan kita tuh seperti elegan. Ini menggunakan rumus responsif. Fungsi responsif yaitu kayak gini, kita minimax atau minimum akan menyesuaikan dengan layar. Ini ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.